great towns and cities, and treasures, horses of gold and silver, and a new God. I've heard those stories too. Here's the sun. Now we go west. The gods desire you to have a great future. I see. I won't go into your command. I won't go unless we're all equal. We are brothers. You and I will always be. Now it runs on its cool. Keep Clara close to him. Watch him. Tak ada salahnya untuk klik tombol subscribe bagi kalian yang belum berlangganan, dan like video ini sebagai apresiasi dari kalian. Ragnar, Rollo, dan Floki yang kini sudah bersiap untuk pergi berlayar ke wilayah barat. Namun untuk memuluskan rencana mereka, ketiga orang ini membutuhkan beberapa awak kapal untuk melakukan perjalanan tersebut. Maka dari itu, di awal episode ini kita diperlihatkan Ragnar dan Rollo mendatangi rumah dari teman lama mereka, yaitu Erik. Tanpa sepengetahuan Erik telah diperintahkan oleh Ragnar untuk mengumpulkan beberapa orang terdekatnya. Benar, di sini Ragnar menawarkan kepada semuanya untuk menjadi awak kapal di bawah perintah dirinya. Pada awalnya, mereka menertawakan gagasan Ragnar tentang tanah yang ada di wilayah barat. Karena kembali lagi, mereka belum mempercayai adanya kota-kota bergelimang harta di wilayah barat, dan mereka belum yakin untuk bisa mengarungi lautan lepas. Ragnar mencoba meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa di seberang lautan lepas terdapat sebuah tempat yang bernama Inggris, dan ia berjanji akan menyamaratakan pembagian harta rampasan perang. Namun seseorang dari mereka yang bernama Knut mengatakan bahwa hal itu akan sia-sia jika di sana tidak ada harta sedikit pun. Stories. Just stories. What is your name? Knut. Kemudian Ragnar memperlihatkan kemampuannya untuk meyakinkan semua orang bahwa keputusan yang menentang dirinya adalah keputusan yang salah. Karena jika mereka berhasil sampai di tanah barat dan jika di sana benar terdapat harta yang sangat berlimpah, maka akan malu dengan hal tersebut. Dimulai dengan Erik yang setuju untuk ikut dengan Ragnar, kemudian diikuti oleh semua orang. Have you got the balls to join us? I know. I will come. I'll go. Dengan ini mereka bersorak menandakan bahwa mereka telah bersiap untuk mengarungi lautan lepas. Di pihak yang berlainan, mendapatkan laporan dari salah satu pengawalnya yang bernama Olafur mengenai Ragnar yang telah melakukan pertemuan rahasia dengan beberapa orang di rumah Erik. Well, In the house of Erik Martin. well, My lord, there was a meeting. Olafur menyarankan kepada untuk mengeksekusi Ragnar sebelum Ragnar benar-benar melakukan aksinya. Namun meminta untuk menunda hal tersebut sampai ia mendapatkan waktu yang sangat tepat. Menyadari bahwa selama perbincangan ini Olafur terlihat beberapa kali sering menatap ke arah sang istri, yaitu Siggy. Kemudian ia berbisik kepada Olafur dengan mengatakan bahwa ia mengizinkan Olafur untuk tidur dengan Siggy. if she wants to sleep with you, then I give my... Were you looking at my wife? Sementara itu, Lagertha marah kepada Ragnar karena ia tidak diizinkan oleh suaminya untuk ikut berlayar. Karena Ragnar beralasan bahwa Lagertha harus menjaga rumah serta anak-anak. Namun Lagertha tetap bersikeras untuk ikut dan ia menyerang sang suami dengan perisai yang ia miliki. Get Tom. Sampai pasangan suami istri ini terlibat pertikaian yang cukup panjang. Tapi kayaknya sih Ragnar gak cukup serius untuk menyerang istrinya. How could I forget? I saved your life. Perkelahian mereka terhenti setelah kehadiran anak pertama mereka, yaitu Bjorn, dan ia mengutuk perkelahian tersebut. Si Bjorn sepertinya udah sering banget lihat orang tuanya berantem dengan cara seperti itu. So angry with you. Are you mad? You could have killed. Di tempat yang berbeda, impian Olafur untuk meniduri Siggy akhirnya dikabulkan oleh Tanpa berpikir panjang, ia segera membuka pakaiannya dan berlari ke arah Siggy yang telah menunggunya di tempat tidur. But will be warm. Namun nampaknya hal itu merupakan jebakan dari dan Olafur malah mendapatkan serangan dari wanita yang akan ia tiduri. What do you take me for? Do you really suppose that it was?
Kemudian Earl masuk ke dalam ruangan dan mengatakan kepada Olafur bahwa sekarang ia mengetahui siapa saja orang yang bisa dipercayai oleh dirinya. Lalu Olafur dibawa keluar dan di sana ia langsung dieksekusi. Earl tak habis pikir dengan sikap bawahannya yang telah memanfaatkan kebaikannya. Dan ia sedikit mengeluarkan kata-kata bijak yang berkata bahwa kehormatan seorang pria dapat dilihat dari bagaimana cara pria tersebut mendapatkan kematian. Sementara itu, Ragnar dan para awak kapalnya telah bersiap untuk melakukan pelayaran. Namun hal itu belum bisa dimulai sebelum jangkar yang telah dipesan oleh Ragnar sampai kepadanya. Ragnar khawatir jika pandai besi yang membuatkan jangkar untuk dirinya telah membelot dan melaporkan hal tersebut kepada Earl Haraldsson. Floki memberitahukan bahwa si pandai besi yang membuat jangkar tersebut telah berjanji akan mengantarkan pesanannya hari ini. Karena ia telah mengancam anak perempuan dari si pandai besi jika si pandai besi telah membelot darinya. Tak lama kemudian jangkar yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, yang artinya pelayaran akan segera dimulai. Sebelum berangkat, semua yang akan terlibat dalam pelayaran menjalani ritual terlebih dahulu demi kelancaran dan keselamatan mereka. Setelah itu, Rollo yang dari tadi menatap anak dari si pandai besi, ia sempat-sempatnya melakukan hal tak senonoh kepada wanita tersebut. Kemudian setelah semua orang dan semua perlengkapan telah siap, kapal pun akhirnya berangkat. Sementara itu, Knut, orang yang telah berjanji akan ikut belayar, ia malah membelot dan melaporkan hal tersebut kepada Earl Haraldsson. Di sini Earl menunjukkan bahwa ia senang dengan kepergian Ragnar beserta pasukannya, karena ia yakin mereka tak akan pernah kembali. Walaupun dari dalam hatinya ia khawatir jika Ragnar berhasil sampai dengan membawa hasil jarahannya. Kembali ke Ragnar dan para awak kapal, di sana Ragnar mulai mengeluarkan alat yang akan menjadi acuan kemana arah yang harus mereka lalui. Nampaknya mereka tidak mendapatkan kesulitan dalam hal tersebut. Hari demi hari telah dilalui oleh Ragnar beserta awak kapalnya. Perjalanan mereka tak mudah karena di tengah perjalanan cuaca ekstrim menimpa perahu yang ditumpangi oleh mereka. Sehingga hal itu membuat mereka terpaksa menurunkan layar dan mendayung dengan tangan mereka sendiri. Tetapi di sini kita diperlihatkan bahwa mereka sangat kompak dan tahan dalam segala keadaan. Scene berpindah memperlihatkan sebuah biara yang bernama Lindisfarne di salah satu tempat di wilayah kerajaan Northumbria, Inggris. Di sana diperlihatkan sekelompok pendeta yang sedang khawatir dengan cuaca buruk yang menimpa tempat tersebut. Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi setelah mereka melihat awan yang menyerupai haluan kapal Viking. Karena pada dasarnya hal itu tertulis dalam kitab yang mereka percayai bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Kemudian salah satu pendeta yang bernama Ethelstan melaporkan hal tersebut kepada pemimpinnya. Si bapak ini nampaknya tidak ingin mendengarkan ocehan Ethelstan, dan ia memerintahkan Ethelstan kembali ke asrama untuk berdoa kepada Tuhan. Jauh di seberang sana, pandai besi yang membuatkan jangkar untuk Ragnar kedatangan Earl beserta para pengawalnya. Earl bermaksud mencari kebenaran terkait jangkar yang dibuat oleh pandai besi tersebut. Pada awalnya si pandai besi tidak mengakui dirinya yang telah membuatkan jangkar untuk Ragnar. Namun setelah anak perempuannya diancam, ia mengakui dan tak lama kemudian dirinya dieksekusi. Sementara itu Ragnar kembali mendapatkan cobaan dengan tertutupnya matahari oleh kabut. Hal itu menyebabkan mereka kesulitan untuk melihat keadaan di sekitar. Salah satu awak kapal mulai sedikit goyah dengan keadaan karena sampai saat ini mereka belum menemukan daratan yang telah dijanjikan oleh Ragnar. Pria itu kehilangan akal sehatnya dan mulai menuduh Ragnar telah berbohong kepada semuanya. Perkataan pria itu semakin menjadi-jadi sampai Ragnar terpaksa untuk membunuh pria tersebut. Lalu untuk memastikan apakah di sekitar tempat tersebut terdapat sebuah daratan, Ragnar memerintahkan Rollo untuk melepaskan burung gagak yang mereka bawa. Jika burung gagak tak kunjung kembali kepada mereka, maka dapat dipastikan bahwa di sekitar tempat itu terdapat sebuah daratan.
Namun sebaliknya, tak lama kemudian burung gagak yang mereka lepas malah kembali kepada mereka. Tentunya Ragnar hanya tertegun menyadari bahwa tanah barat yang ia impi-impikan tidak pernah ada. Lalu kesedihan Ragnar terobati setelah salah seorang awak kapal berteriak mengatakan kehadiran burung camar, yang menandakan tak jauh dari situ terdapat sebuah pulau ataupun daratan. Sontak hal ini membuat semua orang berteriak kegirangan menandakan keberhasilan mereka. Dengan bersemangat, mereka melanjutkan mendayung untuk segera sampai di tempat yang diimpi-impikan. Di tepi pantai terlihat salah seorang pendeta yang menyadari kehadiran perompak menuju ke arahnya. Kemudian ia melaporkan hal tersebut kepada kelompoknya dan sesegera semua orang yang ada di biara itu pergi untuk bersembunyi. Ragnar dan para awak kapal telah menepi dan mereka bersiap untuk masuk mencari apa yang mereka inginkan. No one throw their lives away unnecessarily. Tanpa ada hambatan yang pasti, mereka berhasil masuk ke biara itu dan mulai menyadari kehadiran penghuni di tempat tersebut. Benar saja mereka menemukan para pendeta yang berkumpul di tempat persembunyian. Tanpa ada perbincangan sedikit pun, kelompok Ragnar membabi buta semua orang dengan sangat kejam. Lalu Ragnar dan dua orang lainnya mencari ruangan tempat para pendeta itu menyimpan hartanya. Mereka terlihat tak mengerti dengan penduduk tempat itu karena telah membiarkan penyimpanan harta tak terlindungi. Dan tak lama Ragnar menyadari kehadiran seorang pendeta yang bernama Ethelstan. Di sini Ragnar heran dengan Ethelstan karena dari semua harta yang ada di sana, pendeta tersebut hanya melindungi sebuah buku yang dipeluk oleh dirinya. Bukan hanya itu, Ethelstan mampu berbicara menggunakan bahasa yang sama dengan Ragnar. Ethelstan memberitahu bahwa di dalam buku tersebut terdapat kalimat-kalimat Tuhan yang dapat menuntun dirinya ke jalan kebaikan. Tak lama kemudian Rollo masuk dan memberitahu ia tidak menemukan satupun wanita di pulau tersebut. We have been everywhere and we have found no women. Lalu ia melihat Ethelstan dan mencoba untuk membunuhnya. Namun Ragnar melarangnya dan mengatakan bahwa Ethelstan lebih baik dibiarkan hidup untuk dijadikan seorang budak. Dua orang adik kakak ini nampaknya tak sepaham mengenai hal itu. Pada akhirnya Rollo mengalah walaupun ia sedikit kesal kepada Ragnar. Does it really mean that much to you, brother? This is what we care for your God. Di tempat yang berbeda, Floki bertugas untuk membakar tempat tersebut. Di akhir, pasukan Ragnar kembali ke kapal dengan membawa hasil jarahannya serta membawa beberapa pendeta untuk dijadikan budak. Ragnar dan para awak kapal tengah melakukan perjalanan pulang untuk kembali ke Kattegat. Tanpa ada hambatan yang pasti, nampaknya mereka menikmati perjalanan pulang. Terlihat dari raut wajahnya, kebahagiaan berpihak kepada mereka. Berbeda dengan para budak, mereka tak kuat menahan rasa dingin hingga salah satunya mati dan diceburkan ke dalam laut. Di tengah perjalanan, Ragnar menghampiri Ethelstan yang terlihat sedang membaca sebuah buku, barang satu-satunya yang ia miliki. Di sini Ragnar dan Ethelstan berkenalan dan Ragnar sedikit menanyakan tempat tinggal Ethelstan. Ethelstan mengatakan bahwa kejadian tersebut sudah tertulis dan hal itu merupakan kehendak Tuhan. Namun Ragnar mengatakan bahwa dirinya yang telah membiarkan Ethelstan tetap hidup. Ethelstan heran mengapa dirinya dibiarkan hidup oleh Ragnar. Tapi kayaknya si Ragnar memiliki alasan yang pasti untuk melakukan hal tersebut. Singkat cerita, mereka sampai di Kattegat dan di sana para penduduk telah menunggu kehadiran mereka. Pujian demi pujian mereka dapatkan dari orang-orang atas keberhasilan mereka menyeberangi lautan lepas. And we salute and praise you. Si pembelot yaitu Knut menghampiri Ragnar dan memberitahu bahwa mereka telah ditunggu oleh untuk menghadap di aula besar. Kemudian Ragnar beserta antek-antek memenuhi keinginan sang kepala suku yang telah menunggu di aula yang dimaksud. Di tempat itu Ragnar menunjukkan hasil jarahannya dan memberitahu bahwa di tanah barat ia tidak menemukan hambatan untuk mengambil harta tersebut. It was easy to
to take all of these things. Di sana, Ragnar meyakinkan kepada semua orang bahwa di Inggris kemungkinan masih banyak tempat-tempat suci yang memiliki kekayaan yang serupa. Ragnar menambahkan bahwa keberhasilannya merupakan sebuah keberuntungan dan ia percaya bahwa Dewa Thor telah berpihak kepadanya. Namun semua itu tak cukup untuk membuat Earl mengakui keberhasilan Ragnar. Earl yang iri dengan keberhasilan Ragnar, ia mengklaim bahwa dirinya yang berhak memiliki seluruh harta tersebut. Mendengar hal itu, Ragnar keberatan karena ia membutuhkan upah untuk para awak kapal dan biaya untuk pembangunan kapal. Namun si licik ini menolak dan hanya membiarkan Ragnar beserta pasukannya untuk membawa satu barang dari seluruh harta yang ada di sana. Dari semua harta tersebut, Ragnar memilih Ethelstan untuk dijadikan budak. Hal itu membuat Siggy tertawa kemudian diikuti oleh semua orang. I will take the priest. Bagaimanapun, Ragnar tetap memilih Ethelstan dan hal tersebut dikabulkan oleh Earl Haraldsson. Sementara itu, Rollo yang merasa bahwa dirinya memiliki andil mempertanyakan sikap Ragnar yang telah membiarkan Earl mengambil semua hasil jarahannya. Ragnar memberitahu bahwa Earl hanya mencari alasan untuk membunuh mereka. Dan Ragnar meyakinkan Rollo bahwa semua ini hanyalah sebuah permulaan dari kesuksesan mereka. He was looking for an excuse to kill us. This is not the end. Di pihak lain, Earl merasa di atas angin karena dirinya dengan mudah mendapatkan banyak harta tanpa harus berbuat apa-apa. Siggy mendukung sikap Earl karena ia percaya bahwa Ragnar bukanlah lawan yang sepadan untuk sang suami. Setelah sekian lama, akhirnya Ragnar kembali ke rumah dan ia langsung disambut oleh anak-anak. Sama halnya dengan anak-anak, Lagertha menyambut Ragnar dan ia menanyakan hasil dari petualangan sang suami. Ragnar memberitahukan bahwa Earl telah mengambil semua hartanya dan kemudian Ragnar memperkenalkan Ethelstan sebagai budak yang ia bawa dari Inggris. Bjorn terlihat aneh dengan kepala Ethelstan karena rambutnya hanya terpotong di bagian tengahnya saja. Ethelstan memberitahu bahwa ia adalah seorang biarawan dan hal itu merupakan sebuah kewajiban untuk memperlihatkan bahwa dirinya adalah seorang pendeta. Di malam harinya, Ragnar dan Lagertha memuaskan hasrat mereka setelah beberapa hari kebelakang keduanya tidak berhubungan badan. Di ruangan sebelah, Ethelstan yang sedang membaca kitabnya terganggu dengan suara rintihan dari majikannya yang tengah melakukan hubungan intim. Kemudian Ragnar dan Lagertha menghampiri Ethelstan dan memintanya untuk bergabung dengan mereka. Come and join us, priest. Ya, dengan sungguh-sungguh Lagertha merayu Ethelstan dengan memperlihatkan lekuk tubuhnya. Namun Ethelstan yang teguh dengan keimanannya, ia menolak dan mengatakan bahwa ia telah bersumpah untuk tidak menyentuh wanita. Lalu Ragnar dan Lagertha melanjutkan hubungan mereka. It would be a sin. Who would know? Di esok harinya, Ethelstan berganti pakaian dan meratapi nasibnya yang kini telah menjadi seorang budak. Walaupun begitu, ia merasa bersyukur karena Tuhan telah membiarkan dirinya tetap hidup. Di tempat yang berbeda, Earl bersama asistennya mengajak seorang anak kecil ke suatu tempat untuk mengubur harta yang ia dapatkan dari hasil jarahan Ragnar beserta kawan-kawannya. Si bocah menanyakan kenapa harta itu harus dikuburkan ke dalam tanah. Earl memberitahu bahwa ia percaya jika setelah dirinya mati, Dewa Odin akan membiarkan dirinya menggunakan harta yang dimaksud. Namun setelah itu, Earl memerintahkan asistennya untuk membunuh bocah itu karena ia takut bocah tersebut akan membocorkan informasi terkait harta yang tersimpan di sana. Sementara itu, Ragnar dan Ethelstan terlihat lebih akrab walaupun dalam hal ini Ethelstan hanyalah seorang budak. Tidak seperti budak lainnya, Ethelstan mendapatkan perlakuan baik dari Ragnar dan ia terlihat sangat patuh kepada majikannya. Di kesempatan ini, Ragnar mencari tahu tentang kerajaan di Inggris dan tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan orang-orang lainnya, Ragnar menggunakan budak untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Ethelstan menjelaskan bahwa di sana terdapat 4 kerajaan yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang raja. Tempat yang berhasil ditaklukkan oleh Ragnar bernama Lindisfarne di kerajaan Northumbria. Dan di sekitar tempat itu terdapat biara dan kota besar yang memiliki harta yang sangat berlimpah. Ethelstan menambahkan bahwa orang-orang Kristen memberikan harta-hartanya kepada gereja dan biara untuk menyelamatkan jiwa mereka.
Pagi harinya, Ragnar membawa Athelstan untuk bertemu dengan Haraldsson. Di tengah perjalanan, Athelstan berhenti sejenak setelah melihat teman-temannya yang telah mati tergantung di pinggir jalan. Athelstan sangat beruntung karena Ragnar memperlakukan dirinya seperti manusia biasanya. Singkat cerita, mereka telah sampai dan di sana Ragnar memberitahu bahwa ia telah menggali informasi dari Athelstan terkait kota-kota yang ada di wilayah barat. Dengan kecerdikannya, Ragnar menawarkan harta kepada yang sangat banyak asalkan ia diizinkan untuk melakukan penjarahan ke wilayah barat. Ia meyakinkan bahwa dirinya telah memiliki pengalaman yang cukup dan mengetahui informasi terkait tempat yang akan dijarah oleh dirinya. Mendengar hal itu, Athelstan mengatakan bahwa apa yang dibicarakan oleh majikannya adalah suatu kebohongan. Namun hal itu malah membuat semakin yakin bahwa di sana terdapat harta-harta yang dimaksud. Near to the temple, there are temples, and surely other we raided before. And in this town there are other. No, I was lying. There's nothing there. Menyanggupinya dengan syarat Ragnar mengikut sertakan prajurit kepercayaannya yaitu Knut ke dalam perjalanan tersebut. Melakukan hal ini bertujuan untuk mencari tahu teknik apa yang digunakan Ragnar untuk mengarungi lautan lepas. Find out what it is. He's found a new way to navigate the sea. Di perjalanan pulang, Athelstan terduduk dan terdiam seolah memprotes perilaku majikannya yang telah membeberkan informasi kepada Haraldsson. Sontak hal ini membuat Ragnar jengkel dan kemudian ia memotong tali yang terikat di leher Athelstan sembari mengatakan bahwa kini Athelstan telah bebas untuk pergi. Melihat di sekelilingnya, Athelstan tahu bahwa jika bukan karena Ragnar, ia akan mati kelaparan dan akan terlantar seperti budak lainnya. Kemudian ia berlari menyusul Ragnar yang telah berjalan meninggalkannya. Keesokan harinya, Ragnar memberitahu sang istri bahwa esok hari dirinya akan melakukan penjarahan ke wilayah barat karena telah diizinkan oleh Haraldsson. Kali ini ia mengajak Lagertha untuk ikut ke dalam perjalanan tersebut. Namun jika keduanya pergi dari rumah, siapa yang akan bertanggung jawab dengan pertanian, peternakan, dan anak-anak? Ragnar menugaskan Athelstan untuk bertanggung jawab selama dirinya dan sang istri pergi dari rumah. Tentunya Bjorn keberatan dengan hal itu dan merasa bahwa Athelstan tidak pantas untuk diberikan kepercayaan sebesar itu. Kemudian Lagertha mengancam akan mengeluarkan paru-paru dari tubuh Athelstan jika anak-anak tertimpa dalam bahaya. Singkat cerita, Ragnar, Rollo, Lagertha dan para pasukan telah bersiap untuk melakukan perjalanan ke wilayah barat. Bukan hanya mereka, Knut telah hadir untuk ikut serta dalam perjalanan tersebut. Tak lama kemudian, Knut yang sedang mengawasi Ragnar dicekik oleh Rollo karena beberapa kali terlihat menatap Ragnar dengan tatapan yang mencurigakan. Answer me this, Knut. Are you really with us? Knut meminta maaf dan mengatakan bahwa ia menyesal karena telah melewatkan kesempatan untuk ikut ke dalam perjalanan sebelumnya. Dan ia meyakinkan bahwa sepenuhnya kini dirinya berpihak kepada mereka. Layar telah dikembangkan menandakan perjalanan telah dimulai. Berbeda dengan perjalanan sebelumnya, kini mereka tak menemukan hambatan dan mengetahui langkah apa yang harus mereka lakukan. Perjalanan sebelumnya menjadi pelajaran berharga yang membuat mereka dengan mudah melintasi lautan lepas tanpa kesulitan sedikit pun. Beberapa hari kemudian mereka telah sampai di salah satu tempat di wilayah kerajaan Northumbria. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh pasukan kerajaan Northumbria yang tengah berjaga di sana. Ragnar maju dan mencoba berdiplomasi dengan salah satu utusan dari pasukan tersebut. Dengan bahasa yang telah ia pelajari dari Athelstan, ia dapat mengerti perkataan dari utusan tersebut. Ragnar memperkenalkan bahwa dirinya adalah seorang pedagang dari wilayah timur. Utusan tersebut mengatakan bahwa untuk mendapatkan izin berdagang di sana, Ragnar harus menemui raja mereka yang bernama Aela. Couperman. Jeza, Couperman, Jeza. We send Northmen. Yes, champion you're willing. Akan tetapi Rollo tak ingin berkompromi karena ia curiga bahwa pasukan tersebut akan menjebak mereka.
Terus-menerus Rollo berbicara dan menghasut teman-temannya untuk menyerang pasukan tersebut. Hal itu membuat pihak lain bertanya-tanya karena melihat gelagat aneh dari Lolo yang berbicara terus-menerus. Sampai pada akhirnya Rollo mulai menyerang dan pertarungan pun tak terelakkan. Di sana mereka terlibat pertempuran dengan pasukan dari kerajaan Notumbia sampai berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Salah satu dari pasukan kerajaan Notumbia berhasil lolos dan orang itu segera melaporkan kejadian tersebut kepada Raja Notumbia yang bernama Raja Ayla. King Ayla bertanya-tanya kepada anak buahnya siapa orang yang telah berani masuk ke wilayahnya dan menyerang pasukannya. Anak buahnya melaporkan bahwa ia tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penyerangan tersebut. Ia mengatakan bahwa para perompak yang ia hadapi memiliki postur yang sangat besar. King Ayla berasumsi para perompak yang telah masuk ke wilayahnya adalah perompak yang sama yang telah menyerang biara di Lindisfarne. Intinya mereka hanya mengetahui bahwa perompak tersebut, lebih tepatnya Ragnar, berasal dari wilayah utara. Sementara itu, Ragnar mulai masuk ke wilayah Notumbia ditemani salah satu pasukan musuh yang berhasil selamat untuk dijadikan informan. Ketika mereka sampai di perbukitan, mereka melihat pemukiman yang akan dijadikan target untuk mereka taklukkan. Kemudian mereka menepi di hutan sebelum menyerang pemukiman tersebut. Kembali lagi, Rollo dan Ragnar tak sepaham karena Rollo menginginkan untuk segera melakukan penyerangan. Menurut Rollo, ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang karena para penduduk belum siap menghadapi kedatangan mereka. Namun Ragnar memerintahkan kepada semuanya untuk melakukan penyerangan di esok hari karena ia memiliki alasan tersendiri. Setelah bermalam di sana, di pagi hari Ragnar dan para pasukan telah bersiap untuk melakukan penyerangan. Sebelum melakukan aksinya, Ragnar memperingatkan sang istri untuk berhati-hati dan tidak berpisah dengan pasukan. Rollo yang sudah tak sabar meminta kepada Ragnar untuk segera pergi melakukan penyerangan. Lagi-lagi Ragnar meminta kepada semuanya untuk menunggu sebentar lagi. Lalu setelah mendengar suara lonceng, Ragnar kemudian mengisyaratkan kepada pasukannya untuk segera masuk ke pemukiman penduduk. What are you waiting for? Tanpa mendapatkan kesulitan, mereka masuk ke pemukiman dan di sana mereka tak menemukan satu orang pun yang sedang beraktivitas di luar rumah. Kemudian mereka berjalan ke sebuah gereja dan mendapati orang-orang yang sedang beribadah di tempat tersebut. Perlu dipahami, di dalam serial Viking selalu memperlihatkan kekerasan terhadap suatu agama tertentu. Tentunya semua itu bukanlah suatu bentuk penghinaan kepada suatu agama, melainkan hal itu merupakan sejarah asli dan memang berdasarkan kejadian nyata di zaman tersebut. Jadi selama serial ini berjalan, kalian akan disuguhkan konflik serupa seperti yang akan diperlihatkan berikut ini. Kembali ke cerita, tanpa belas kasih mereka menghajar habis siapa saja yang berusaha untuk melawan mereka. Hal itu membuat para jemaah gereja ketakutan dan kemudian Ragnar memerintahkan kepada pemimpin jemaah untuk mengikuti perintahnya. Tell that to your people, priest. God bless. Sementara itu, Knut yang masuk salah satu rumah warga menepati seorang ibu dan kemudian ia berusaha untuk memperkaos wanita tersebut. Namun hal itu dicegah oleh Lagertha hingga mereka berdua terlibat perkelahian. Knut berhasil menyudutkan Lagertha dan ia malah mengalihkan nafsunya yang belum terpuaskan kepada Lagertha. Untung saja Lagertha berhasil menghentikan aksi Knut dengan membunuhnya. Setelah Lagertha melaporkan kejadian itu, Ragnar menyayangkan tindakan sang istri karena telah membunuh utusan Earl Haraldsson. Karena bagaimanapun Ragnar mengetahui jika Knut tidak pulang bersama mereka, hal itu akan menjadi suatu masalah. Setelah membawa hasil rampasan, Ragnar dan para pasukan segera kembali ke kapal. Akan tetapi di sana mereka telah ditunggu oleh pasukan yang diutus oleh King Ayla.
Tak ada pilihan lain, Ragnar menginstruksikan para pasukannya untuk melawan walaupun kini mereka kalah jumlah. Tanpa rasa takut, mereka dengan kokoh membentuk dinding kuat hingga pasukan musuh tidak berhasil menembus. Shield wall! Dengan kekuatan serta kecerdikan, mereka berhasil membalikkan keadaan, memukul mundur pasukan musuh. Dan di sini kita sedikit diperlihatkan kemampuan khusus dari Rollo, Lagertha, dan Ragnar dalam menghabisi pasukan lawan. Sampai-sampai mereka berhasil mengalahkan pasukan musuh yang memiliki personil jauh di atas mereka. Tiga orang utusan King Aila yang dari tadi hanya menyaksikan pertempuran tersebut, mereka bertiga segera kabur dan melaporkan kejadian itu kepada sang raja. Sang raja marah atas kekalahan pasukannya karena telah dikalahkan oleh pasukan musuh yang memiliki personil yang lebih sedikit. Salah satu dari ketiga orang itu mengatakan bahwa selama umur hidupnya hanya kali ini dirinya mendapatkan musuh yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Sebelumnya, orang ini telah menginterogasi salah satu awak kapal Ragnar yang bertugas menjaga kapal. Namun karena keterbatasan bahasa, ia hanya mengerti satu perkataan awak kapal tersebut yang terus-menerus mengucapkan nama Ragnar. Dari sini, King Aila mulai mendapatkan titik terang siapa yang sedang ia hadapi. Kembali ke Ragnar dan perpasukan, di sana mereka menguburkan kawan-kawannya yang telah gugur dalam pertempuran. Mereka mempercayai bahwa kawan-kawannya yang telah mati dalam peperangan akan memiliki kehidupan baru dan tinggal di suatu tempat yang bernama Valhalla. Jauh di seberang sana, Ethelstan yang bertugas untuk menjaga anak-anak mendapatkan suatu cobaan karena Bjorn bersikeras ingin menyambut kedatangan sang ayah di Kattegat. Ethelstan bingung dengan permintaan Bjorn karena ia takut sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Karena sebelumnya Lagertha telah berpesan kepadanya untuk menjaga anak-anak atau ia akan dibunuh. Di sisi lain, Bjorn bersikeras memaksa Ethelstan untuk menemaninya pergi ke Kattegat. Ethelstan pergi ke belakang dan ia mengambil kitab yang ia jaga dengan sangat baik. Di sana Ethelstan berbicara sendiri mempertanyakan kehendak Tuhan karena selama ini dirinya selalu mendapatkan nasib yang kurang baik. Singkat cerita, Ragnar dan kawan-kawan telah tiba di Kattegat dengan membawa hasil jarahan yang lebih banyak dari sebelumnya. Walaupun dalam penjarahan kali ini mereka sedikit kesulitan karena mendapatkan musuh yang mencoba untuk menghentikan aksi mereka. Seperti biasa, kedatangan Ragnar disambut meriah oleh para penduduk dan para keluarga dari awak kapal. Tak ketinggalan, sang kepala suku mereka yaitu Haraldsson menyambut kedatangan Ragnar dengan rasa senang karena mengetahui Ragnar pulang dengan membawa harta yang sangat banyak. Akan tetapi di tengah kebahagiaan atas keberhasilan Ragnar, menanyakan keberadaan Knut yang tidak terlihat pulang bersama pasukan Ragnar. Dengan tegas Ragnar mengatakan bahwa ia telah membunuh Knut karena telah berani-berani mencoba untuk memperkaus Lagertha. Because I killed him. Dalam hal ini, Ragnar mencoba menutupi fakta kematian Knut yang mati dibunuh oleh istrinya sendiri. Earl tidak sedikit pun mentolerir tindakan Ragnar karena kembali lagi Earl yang memiliki rasa benci dan iri dengan keberhasilan Ragnar mencoba untuk mencari-cari kesalahan Ragnar. Kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk menahan Ragnar. Seketika antek-antek Ragnar mencoba untuk melindungi pemimpin mereka, namun Ragnar meminta kepada teman-temannya untuk melepaskan dirinya. My lord! I will counsel you. Ragnar memutar balikan fakta dan mengatakan kepada Earl apa yang akan dilakukannya jika istrinya sendiri mendapatkan perlakuan yang sama. For your wife, Siggy. Mengingat bahwa di episode kedua Earl membunuh Olafur dikarenakan menginginkan tidur dengan istrinya yaitu Siggy. Setelah itu Earl mengundang Rollo ke ruangannya untuk mendiskusikan sesuatu. Dalam hal ini Earl menyadari bahwa dalam diri Rollo memiliki rasa kecemburuan atas pencapaian Ragnar.
Ia mencoba memanfaatkan hal itu dengan menawarkan Rollo untuk menikahi putrinya yang bernama Tiri dan juga harta serta posisi istimewa asalkan Rollo bersedia memberikan saksi palsu terkait kasus yang menimpa Knut. Intinya Earl meminta Rollo untuk memberikan keterangan palsu yang memberatkan Ragnar di pengadilan. Setelah itu Earl mengumpulkan para penduduk di aula besar untuk menyaksikan pengadilan. Tak lama kemudian Ragnar masuk dengan keadaan tangannya yang telah dirantai. Earl memulai dengan mengatakan bahwa di sini Ragnar telah dituduh melakukan pembunuhan kepada Knut. Ia memberitahu bahwa orang yang telah dibunuh Ragnar, lebih tepatnya Knut, adalah saudara tirinya sendiri. Ragnar mencoba membela dirinya dengan mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan hal itu karena Knut telah melakukan hal tak senonoh kepada istrinya. Namun Earl menganggap Ragnar telah berbohong karena ia berpikir bahwa Ragnar membunuhnya dengan alasan tak ingin membagi hartanya. Intinya di sini Earl meyakinkan kepada semua orang bahwa Ragnar adalah orang ambisius yang ingin menang sendiri. Tak tinggal diam, Lagertha membela sang suami dengan mengatakan bahwa dirinya yang telah membunuh Knut. Namun pembelaan Lagertha tidak bisa dipercaya karena dalam hal ini Lagertha dan Ragnar adalah sepasang suami istri. Setelah itu, Rollo dipanggil untuk maju memberikan keterangan terkait kejadian yang sebenarnya. Dengan wajah yang penuh teka-teki, Rollo maju diiringi oleh tatapan Ragnar yang kebingungan dengan apa yang akan dikatakan oleh abangnya. Dengan bersumpah, Rollo membenarkan bahwa Ragnar telah membunuh Knut dengan alasan yang baik. Ia menambahkan bahwa Knut tertangkap tengah memperkaos wanita Saxon dan mencoba melakukan hal yang sama kepada istri sahnya Ragnar, yaitu Lagertha, si gadis perisai. Dengan ini, Ragnar lepas dari segala hukuman yang memberatkan dirinya. Bukan hanya itu, Ragnar pulang dengan membawa setengah dari harta yang berhasil ia jarah. Now who has a key? Di malam harinya, Ragnar beserta kawan-kawan mengadakan pesta di rumah Erik atas kebebasan dirinya. Terlihat Athelstan turut hadir dalam pesta tersebut. Di kesempatan ini, Lagertha berterima kasih kepada Rollo karena telah membebaskan sang suami dari segala hukuman. Namun Rollo mengatakan bahwa semua itu bukanlah untuk Ragnar, melainkan untuk Lagertha. Keceriaan mereka terhenti setelah kedatangan beberapa orang pasukan Haraldsson yang mencoba untuk menyerang mereka hingga perkelahian pun tak terelakkan. Sementara itu, Erik sang pemilik rumah mendapatkan serangan tak diduga hingga dirinya mati seketika. Setelah pertempuran selesai, Ragnar dan kawan-kawan meratapi jasad Erik dengan penuh kesedihan. Keesokan harinya, terlihat Ragnar masih diberatkan dengan kejadian semalam hingga menyebabkan pekerjaan sehari-harinya terbengkalai begitu saja. Kemudian Ragnar berdiam diri di atas bukit dengan wajah penuh amarah. Di awal film memperlihatkan Ragnar dan Athelstan yang baru saja pulang setelah memancing ikan. Di dalam rumah, Athelstan bertanya kepada Ragnar apakah dirinya masih seorang budak. Ia heran karena dirinya tidak mendapatkan perlakuan buruk berbeda dengan budak lainnya yang diperlakukan lebih buruk dari hewan sekalipun. Dan suatu saat nanti ia ingin menjadi orang yang merdeka seperti orang-orang pada umumnya. Ragnar mengatakan bahwa kini Athelstan telah hidup di dunianya dan berpikir bahwa Athelstan terlihat nyaman dengan kehidupannya saat ini. Di pihak berlainan, nampaknya Haraldsson bersama pasukan tengah mempersiapkan senjata untuk menyerang Ragnar di kediamannya. Sementara itu, Ragnar yang tak tahu menau dengan rencana Earl, dirinya terlihat sedang berburu rusa di dalam hutan. Tak lama kemudian, ia mendengar suara teriakan yang berasal dari sekitar tempat tinggalnya. Ya, benar saja, Earl dan para pasukan tengah melancarkan aksinya memporak-porandakan kampung halaman Ragnar beserta rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Tanpa belas kasih, mereka menyerang siapa saja yang berusaha kabur dan melawan mereka. Tak tinggal diam, Ragnar dengan cepat turun dari hutan untuk segera menyelamatkan keluarganya. Namun ia harus melewati pasukan lawan hingga dirinya terlibat pertarungan dengan beberapa anak buah Haraldsson.
Walaupun berhasil mengalahkan beberapa pasukan lawan, Ragnar mendapatkan luka yang cukup parah di bagian kakinya. Lebih parahnya, setelah sampai di depan rumah, Ragnar tertancap busur panah dari anak buah Haraldsson. Namun ia tetap kuat dan segera masuk untuk menemui keluarganya. Di dalam Lagertha, anak-anak dan Ethelstan telah bersiap untuk kabur secara sembunyi lewat belakang rumahnya. Ragnar berpesan kepada sang istri untuk menjaga anak-anak dan mengatakan bahwa dirinya akan menghadapi Haraldsson seorang diri. Mengetahui Ragnar berada di rumahnya, beserta pasukan mengepung Ragnar dari luar dan meminta kepada Ragnar untuk keluar menghadapinya. Walaupun dengan keadaan penuh luka dan tak berdaya, Ragnar kemudian berjalan keluar berlutut di hadapan sang kepala suku. Ia memperlihatkan bahwa dirinya sudah pasrah dengan apa yang akan dilakukan oleh merasa di atas angin dan mengatakan kini takdir Ragnar akan tamat beberapa saat lagi. Dengan memegang sebuah kapak, salah satu prajurit telah bersiap untuk mengeksekusi Ragnar. Sebelum dieksekusi, Ragnar meminta izin kepada untuk berbicara dengan dewa. Selang beberapa detik, Ragnar berdiri dan menyikat si eksekutor. Kemudian ia lari menggunakan kuda yang ada di tempat itu. Bring him back alive. Yes, Lord. Sementara itu, Lagertha, anak-anak dan juga Ethelstan mengelabui beberapa pasukan lawan sampai berhasil tiba di pinggir pantai untuk kabur menggunakan perahu. Ragnar yang dikejar oleh 3 orang pasukan kabur sejauh mungkin menuju ke dalam hutan. Kemudian ia turun dari kuda dan berjalan kaki menuju tebing yang menjulang ke lautan. Dengan keadaan yang tak memungkinkan untuk melawan, Ragnar loncat dari tebing tersebut. Lagertha, anak-anak dan Ethelstan yang sudah ada di sana sesegera mungkin menyelamatkan Ragnar yang sudah tercemplung ke dalam air. Beruntung Ragnar masih selamat walaupun kini keadaannya sangat mengenaskan. There he is. Di pihak lain, marah kepada anak buahnya karena telah meloloskan Ragnar begitu saja. Lalu ia meminta kepada seluruh pasukannya untuk mencari keluarga Ragnar untuk mengetahui keberadaannya. Rumah, peternakan, dan lahan pertanian telah habis dibakar oleh dan pasukannya. Maka dari itu, Lagertha membawa sang suami ke rumah Floki untuk segera mendapatkan perawatan. Mengetahui Ragnar dalam keadaan sekarat, dengan sigap Floki menyiapkan obat-obatan alami untuk diberikan kepada Ragnar. Di tempat yang berbeda, kedatangan seorang tamu penting yang kedudukannya sama seperti dirinya, yaitu Biani. Biani ini merupakan kepala suku yang berasal dari Swedia. Kedatangan patua ini adalah untuk menagih janji Haraldsson yang telah berjanji akan menikahkan dirinya dengan Tiri, putri dari Haraldsson. Nampaknya Haraldsson dan Biani telah bersepakat dengan pernikahan itu karena Haraldsson membutuhkan sekutu penting dan hal itu demi keselamatan sang putri di masa depan. Tiri mencoba memperlihatkan sikap baik di depan ayahnya dengan mengatakan bahwa Biani adalah orang yang baik. Walaupun di balik senyumnya itu, ia memancarkan perasaan buruk terhadap orang yang ada di hadapannya. Lord, you are very... Thank you. Sigi yang tak tahu menahu soal pernikahan putrinya segera pergi ke kamar karena tak kuat melihat wajah dari Biani. Sang suami mencoba menjelaskan bahwa hal itu telah ia persiapkan demi harta dan juga masa depan sang anak. Di tempat lain, Ragnar yang telah diberikan obat, kini orang-orang terdekatnya berdoa kepada para dewa untuk keselamatannya.
Walaupun Ethelstan memiliki kepercayaan berbeda, ia berdoa kepada Tuhan memohon untuk menyelamatkan Ragnar. Beberapa hari kemudian Ragnar mulai siuman walaupun dirinya belum bisa menggerakkan beberapa bagian tubuhnya. Di tengah masa pemulihan, Ragnar kedatangan seorang teman lama yaitu Thorsten yang mengatakan bahwa tengah melakukan pencarian besar-besaran untuk menemukan Ragnar. Ia memberitahu bahwa Rollo belum sempat menemui Ragnar karena dirinya selalu diawasi oleh anak buah Setelah itu mereka semua makan bersama dan di sini Lagertha berterima kasih kepada Floki karena telah berbaik hati memberikan tempat tinggal untuk dirinya beserta keluarga. Di tempat lain, Rollo terlihat menghadiri pesta pernikahan tiri di kediaman Haraldsson. Tak lama dirinya masuk, ia langsung dihampiri oleh dan mengatakan bahwa dirinya ingin membicarakan sesuatu. Rollo mengatakan bahwa ia keberatan karena selalu diikuti oleh anak buah kemanapun ia pergi. Ia menambahkan bahwa hal itu hanya membuang waktu saja karena ia yakin dalam hatinya Ragnar telah mati. Tak semudah itu mempercayai Rollo karena sebelumnya Rollo telah mengkhianatinya di pengadilan dengan memberikan saksi yang bertolak belakang dengan keinginannya. Karena pada saat di pengadilan Rollo malah memberikan keterangan yang meringankan Ragnar. Akan tetapi ia beralasan bahwa dirinya adalah orang yang jujur. Maka dari itu ia meminta izin kepada untuk menyertakan dirinya ke penjarahan musim panas yang akan diprakarsai oleh Haraldsson. Setelah perbincangan selesai, terlihat Siggy menatap Rollo dengan tatapan yang berbeda. Dari sini kita melihat bahwa Siggy dan Rollo memiliki ketertarikan satu sama lain. Sementara itu, Ragnar dan para kerabatnya duduk bersama menikmati hangatnya perapian. Di sini Ethelstan bertanya-tanya dan belajar tentang seperti apa kehidupan Viking dan dewa-dewa yang mereka puja. Dengan seksama, Floki memberitahu bahwa setelah kehidupan berakhir, orang-orang yang mati dalam pertempuran akan hidup bersama Dewa Odin di Valhalla. Valhalla atau bahasa kitanya surga adalah sebuah aula besar dan megah di mana Dewa Odin tinggal di tempat tersebut. Kurang lebihnya kalian pasti tahu tentang kehidupan dewa yang diperlihatkan di film Thor. Di tempat yang berbeda, Rollo menghampiri gubuk kecil untuk menemui Siggy yang telah memintanya datang ke tempat tersebut. Mereka berdua berciuman dan setelah itu Siggy memperingatkan Rollo untuk pergi jauh karena telah berencana menghabisi Rollo. I've come to warn you. You must... Benar saja, di keesokan harinya Rollo diserang oleh anak buah dan kemudian ia disiksa untuk memberitahu keberadaan Ragnar. Walaupun terus-menerus mendapatkan siksaan, Rollo tetap menutup mulutnya dan mengatakan bahwa sang adik telah mati. Where's Ragnar Lothbrok? He's dead. Are you sure? Di kediaman Floki, Ragnar menyadari bahwa untuk mendapatkan kesembuhan 100% dirinya harus menunggu beberapa minggu lagi. Dan ia sangat diberatkan setelah diberitahu bahwa Rollo mendapatkan siksaan dari demi menutupi keberadaannya. Sakit hati dan tak tega dengan keadaan sang kakak, ia memerintahkan Floki datang ke Kattegat untuk menyatakan tantangan kepada melawan dirinya. Dan jika menolak tantangan tersebut, ia meminta Floki untuk mengatakan bahwa akan dihantui oleh rasa malu seumur hidupnya. Ia menambahkan bahwa Dewa Odin tidak akan pernah mengizinkannya untuk masuk ke Valhalla. Maka dari itu, ia meminta Floki datang ke Kattegat untuk menyampaikan tantangan duel 1 lawan 1 kepada Haraldsson. Setelah sampai di Kattegat, Floki menyampaikan maksud dari kedatangannya. Floki menambahkan bahwa jika menolak tantangan tersebut, maka kehinaan akan mengikutinya sepanjang hidup. Ragnar said that if you refuse his challenge, then shame would follow you. Merasa terhina dengan tantangan itu karena menurutnya Ragnar tidak sederajat dengan dirinya. Akan tetapi ia berpikir bahwa ini waktu yang tepat untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya jauh lebih berkuasa ketimbang Ragnar. Pada akhirnya ia memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Take him away. Tell Ragnar Lothbrok I accept his challenge. Di tempat yang berbeda memperlihatkan kemesraan Ragnar bersama sang istri. Di tengah hubungan mereka, Lagertha merasa cemas dengan pertarungan Ragnar karena ia mengetahui bahwa sang suami belum pulih sepenuhnya untuk bertarung dengan Haraldsson.
Ragnar beralasan bahwa hal itu membuat pertarungan menjadi seimbang karena memiliki umur yang jauh di atas dirinya. Sama halnya dengan Lagertha, Siggy khawatir melihat sang suami yang terlihat galau karena sebentar lagi ia akan mempertaruhkan tahtanya. Bagaimana tidak, jika Ragnar berhasil mengalahkan dirinya, otomatis Ragnar akan mendapatkan gelar menggantikan posisi dirinya. Begitupun sebaliknya, jika turun sebagai pemenang, maka ia akan semakin jaya karena tidak akan ada lagi yang berani melawan dirinya. Singkat cerita, hari pertarungan mereka telah tiba. Beberapa saat lagi Ragnar Lothbrok dan Haraldsson akan segera menyelesaikan pertikaian mereka dengan bertarung 1 lawan 1. Dengan berjalan pincang, Ragnar tiba di Kattegat ditemani oleh orang-orang terdekatnya. Sambil berjalan, ia menyapa teman-temannya dan tak lupa ia menyapa abangnya sendiri. Tak lama kemudian, muncul menandakan bahwa dirinya telah siap untuk bertarung. This is a personal combat. Each man has 2 shields. The combatants can choose any weapon and shield it. If both are broken, there can be Pertarungan telah dimulai, diawali dengan pukulan Ragnar yang berhasil ditepis oleh sang lawan. Menyusul dengan beberapa pukulan, namun Ragnar berhasil menghindar. Pertarungan berjalan imbang karena keduanya merupakan seorang prajurit hebat yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sampai-sampai perisai yang dimiliki oleh keduanya hancur seketika. Yang awalnya mereka bertarung menggunakan pedang, kini berganti menjadi menggunakan kapak. Walaupun sempat terkena tebasan dari kapak yang dimiliki oleh lawan, akhirnya Ragnar berhasil membalikkan keadaan hingga lawannya terjatuh ke tanah. Seketika para penonton terdiam melihat kepala suku mereka terjatuh oleh lawannya. Ragnar mendekati sang lawan dan mengatakan bahwa Dewa Odin telah menunggu untuk membawa menuju ke Valhalla. Mengakui kekalahannya dan mengatakan bahwa dirinya akan segera bertemu Dewa Odin untuk pergi ke Valhalla. Kemudian Ragnar menyayat pergelangan tangan dari Haraldsson dengan maksud mengakhiri hidupnya. Hal itu ia lakukan sebagai tanda bahwa dirinya menghormati dan mengakui Haraldsson sebagai orang terhormat. Siggy yang melihat itu berusaha menghentikan, namun sang suami memberikan gestur untuk membiarkan hal itu terjadi. Keheningan yang sebelumnya terjadi buyar seketika setelah asisten Haraldsson memerintahkan kepada prajuritnya untuk membunuh Ragnar. Akan tetapi tak ada satu orang pun yang bersedia untuk melakukan hal tersebut. kill him. Kill him! Selang beberapa detik, Rollo maju dan kemudian membunuh si asisten tersebut. Dengan wajah kebingungan, Siggy menghampiri putrinya dan lalu ia seketika menusuk suami dari putrinya, yaitu Bjarni. Setelah itu, Siggy berlutut di hadapan Ragnar sembari berteriak mengatakan bahwa mulai detik ini Ragnar adalah seorang Sama halnya orang-orang mengikuti apa yang dilakukan oleh Siggy. Hail, Earl Ragnar. Hail, Earl Ragnar! Dengan ini, kini Ragnar menduduki posisi sebagai kepala suku dan berubah nama menjadi Ragnar. Setelah pertarungan itu, mereka semua pergi ke aula besar tempat di mana sebelumnya tinggal. Dan kemudian Ragnar duduk di kursi yang selalu ditempati oleh terdahulunya. Di sana orang-orang terdekat bersumpah setia kepada Ragnar lalu diikuti oleh semua orang.
I have come to swear to you my allegiance and feel. By my sacred rings, I swear. Pada saat giliran Rollo yang akan bersumpah, Ragnar meminta abangnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena tanpa melakukan hal itu, ia percaya sepenuhnya kepada sang kakak atas kesetiaan dan loyalitasnya sebagai kerabat. Akan tetapi atas majunya Ragnar sebagai maka Rollo berpikir bahwa kini dirinya tidak sejajar lagi dengan sang adik. There's no need for you to swear. You have already paid a heavy price for your loyalty to me. How will we ever be equal now? Di keesokan harinya, mereka mengadakan upacara pemakaman Haraldsson secara besar-besaran. Bukan sebagai bentuk penghinaan, hal ini merupakan bentuk penghargaan Ragnar kepada Haraldsson. Walaupun dalam hal ini Haraldsson adalah musuhnya, Ragnar tidak melupakan fakta bahwa Haraldsson adalah mantan kepala suku sebelumnya. Ragnar menunjukkan kepada Ethelstan, budak dari Earl, seorang perempuan muda yang bersedia mengorbankan nyawanya untuk menemani Haraldsson menuju Valhalla. Sementara itu, Siggy memimpin iring-iringan yang membawa jasad sang suami menuju ke kapal sebagai tempat terakhirnya di muka bumi. Kemudian si budak perempuan itu dieksekusi oleh orang yang di sini disebut sebagai sang malaikat maut. Kendati hal itu membuat Ethelstan merasa tak kuat melihatnya karena di dalam agamanya hal itu merupakan tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Ia menyayangkan sikap wanita itu yang telah mengorbankan nyawanya. Lalu si budak perempuan itu dibawa menuju kapal dan dibaringkan sejajar dengan Haraldsson. Siggy meminta izin kepada Ragnar untuk menyalakan api pertama yang akan membakar kapal beserta jasad yang ada di dalamnya. Akan tetapi Ragnar menolak dan malah memberikan obornya kepada orang lain. Setelah itu kapal dilepaskan dan kemudian terlihat api semakin membesar membakar kapal tersebut. Di kesempatan itu, Lagertha memberitahukan kepada sang suami bahwa dirinya tengah mengandung anak ketiga mereka. Mendengar hal itu, Ragnar berlutut dan mengatakan bahwa peramal telah memberitahu bahwa anak tersebut adalah seorang anak laki-laki. Sementara itu, Siggy dan putrinya pergi ke kediaman terdahulunya untuk mengambil harta sebanyak mungkin yang bisa mereka bawa. Namun mereka berdua terkejut setelah Rollo muncul di tempat tersebut. Siggy terlihat ketakutan karena mengetahui tradisi bahwa yang baru akan menyingkirkan keluarga terdahulu. Akan tetapi Rollo menampik hal tersebut dengan mengatakan bahwa Ragnar bukanlah seorang pendendam tidak seperti orang lainnya. Ia meyakinkan Siggy bahwa Siggy akan tetap aman dan hidup tentram asalkan dirinya bersedia untuk menikah dengannya. Hari-hari telah berlalu, salju telah turun, kini Ragnar dan keluarga hidup tentram di kediaman terdahulu. Walaupun sudah berada di atas, Ragnar tetap mengajarkan anaknya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti berternak dan lain-lainnya. John meminta sang ayah untuk menyertakan dirinya ke dalam penjarahan yang akan dilakukan di musim semi. Akan tetapi Ragnar menolak keinginan sang anak karena hal itu terlalu cepat dan terlalu berbahaya untuk dilakukan oleh seorang anak-anak. Di tengah dinginnya cuaca, Ragnar dan orang-orang terdekatnya duduk bersama menikmati hangatnya perapian. Kembali Ethelstan yang masih penasaran dengan budaya dan kepercayaan Viking, ia bertanya tentang satu hal apa yang disebut Ragnarok. Karena jauh sebelum ini ia sering mendengar hal itu namun belum ada penjelasan yang pasti. Mendengar hal itu mereka terdiam. Kemudian Ragnar meminta si peramal untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Ragnarok. Sebetulnya penjelasan mengenai Ragnarok ini kurang jelas teman-teman. Jadi kayak kalimat-kalimat apalah, pokoknya rada sulit dipahami. Akan coba saya jelaskan sebisanya, tapi mohon maaf bila ada yang kurang tepat. Oke, Ragnarok adalah suatu peristiwa di mana para raksasa yang ada di alam semesta ini akan bertempur melawan para dewa. Mereka mempercayai bahwa suatu hari nanti hal ini akan terjadi yang menyebabkan kehancuran seisi muka bumi. Ya, kalau bahasa kita bisa disebut kiamat lah. Sama halnya dengan kiamat pada umumnya, Ragnarok akan terjadi setelah kemunculan tanda-tanda tertentu. Dimulai dengan datangnya 3 musim gugur dan musim panas dengan cahaya yang kelam. Hal itu menyebabkan orang-orang akan kehilangan harapan dan menyerah dengan keadaan. Kemudian raksasa lautan akan muncul menghempaskan ombak besar hingga membanjiri dunia. Diikuti dengan kemunculan serigala raksasa.
Langit akan terkuak diikuti kemunculan Surd, sang raksasa api yang akan membakar seluruh jembatan untuk menghancurkan para desa. Setelah itu, Odin akan keluar dari gerbang Valhalla menuju pertempuran terakhir melawan para serigala. Sementara sang raksasa api akan menebar api yang sangat besar di seluruh muka bumi. Dan terakhir, Fenrir akan menelan matahari. Kurang lebih seperti itulah teman-teman apa yang dimaksud dengan Ragnarok. Sekali lagi maafkan jika ada salah-salah dalam penyebutan kata. Kembali ke cerita, musim dingin telah usai dan kini Ragnar beserta orang-orang terpilih sudah sampai di wilayah kerajaan Northumbria untuk kembali melakukan penjarahan. Namun dalam penjarahannya kali ini Ragnar menyertakan 3 kapal untuk memperkuat pasukannya. Sementara itu, King Aela yang mengetahui kehadiran Ragnar segera mengumpulkan pasukan dan kali ini ia akan turun untuk menghadapi Ragnar dengan tangannya sendiri. Di sini kita diperlihatkan kekejaman King Aela kepada anak buahnya yang jauh sebelum itu telah kalah tempur melawan pasukan Ragnar. Karena kesal, ia memasukkan anak buahnya itu ke dalam lubang yang di dalamnya berisi ular-ular yang sangat banyak. Memperlihatkan Ragnar beserta pasukan yang telah sampai di salah satu tempat di wilayah kerajaan Northumbria. Di sana mereka mendirikan kemah dan membentuk pagar-pagar untuk memperkuat kemah yang didirikan oleh mereka. Berbeda dengan penjarahan sebelumnya, kali ini mereka tidak bergesa-gesa untuk segera melakukan penyerangan dan mereka memilih untuk tinggal lebih lama. Ya, walaupun dalam hal ini Rollo kurang sependapat dengan keputusan Ragnar. Di pihak lain, King Aela kedatangan adik kandungnya sendiri yang bernama Ethelwulf. Ethelwulf yang mengetahui desas-desus mengenai keberadaan orang utara atau lebih tepatnya Ragnar, ia meminta kepada King Aela untuk mengutus dirinya melawan pasukan Ragnar. Tanpa rasa ragu, King Aela setuju dengan keinginan sang adik. Jauh di seberang sana, Lagertha yang sementara waktu mengisi kursi yang ditinggalkan oleh Ragnar kedatangan sepasang suami istri yang mengaku mempunyai masalah keluarga. Jadi gini, sepasang suami istri ini sudah bertahun-tahun menikah tanpa memiliki seorang anak. Setahun ke belakang, seorang pemuda yang bernama Rig menghampiri mereka dan meminta untuk tinggal bersama mereka. Selang beberapa hari, si wanita itu hamil dan 9 bulan kemudian melahirkan seorang anak yang saat ini sedang ia gendong. Tak lama wanita ini merasakan kehamilannya, si pemuda yang bernama Rig ini menghilang begitu saja. Nah, intinya kedatangan si bapak ini adalah untuk meminta pendapat kepada Lagertha siapa yang telah menghamili istrinya tersebut. Setelah ditanyai, wanita ini terlihat ketakutan dan mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa yang telah menghamilinya. Si bapak bersikeras bahwa istrinya telah berhubungan seks dengan pemuda yang tadi saya sebutkan. Menurut cerita leluhur mereka, Rig adalah nama lain dari dewa Heimdall. Dalam hal ini, Lagertha mempercayai bahwa pemuda tersebut merupakan jelmaan dari dewa Heimdall. Ia mengatakan bahwa pasangan suami istri ini beruntung karena telah diberikan karunia oleh dewa Heimdall. Ya, si bapak tidak mempercayai perkataan Lagertha karena menurutnya hal itu hanyalah sebuah cerita. Jelas perkataan si bapak membuat Lagertha marah dan ia mengancam jika si bapak menyakiti istrinya, maka si bapak akan berurusan dengan Lagertha. Di tempat yang berbeda, Ethelwulf bersama pasukannya telah sampai di sebuah tempat yang berjarak beberapa meter dari kemah pasukan Ragnar. Ia berpikir bahwa pasukan Ragnar terlalu kuat untuk diserang secara serentak karena memiliki pertahanan yang sulit untuk ditembus. Maka dari itu, ia menginstruksikan pasukannya untuk membuat kemah di tempat tersebut. Hal itu bertujuan agar memancing pasukan Ragnar keluar dari kemahnya. Sementara itu, Ragnar menyadari bahwa ia tengah diintai oleh pasukan musuh. Mengetahui hal itu, Rollo tak sabar untuk menyerang pasukan tersebut. Akan tetapi Ragnar meminta kepada abangnya ini untuk menunggu dan melihat kekuatan lawan terlebih dahulu. Ragnar beralasan bahwa dirinya tidak ingin mengambil risiko kehilangan pasukan secara cuma-cuma. Di malam hari pada saat pasukan lawan tengah beristirahat, Ragnar dan kawan-kawan mulai maju untuk menyerang secara diam-diam. Setelah pasukan lawan menyadari bahwa mereka telah diserang, salah satu pasukan lawan melaporkan serangan tersebut kepada pemimpin mereka.
Mendengar hal itu, Ethelwulf berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan dan segera bergegas keluar dari kemah. Namun hal itu sudah terlambat karena di luar Ragnar dan kawan-kawan telah berhasil memporak-porandakan dan membabat habis pasukan Ethelwulf. Dengan ini Ethelwulf kalah telak karena dari sekian pasukan yang ia bawa, Ragnar hanya menyisakan 1/4-nya saja. Setelah hari mulai terang, Ragnar menghampiri Ethelwulf dan menanyakan siapa dirinya. Kemudian ia mengatakan bahwa dirinya adalah saudara dari King Aila. Berpindah memperlihatkan kecemasan King Aila setelah mengetahui bahwa pasukan yang ia utus telah dikalahkan oleh orang-orang utara. Lalu ia meminta saran kepada semuanya apa yang harus ia lakukan untuk menghadapi orang utara tersebut. Salah satu penasehatnya mengatakan orang-orang utara itu telah dikirim oleh Tuhan untuk menghukum rakyat di sini atas pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Lalu seorang pemuda mengatakan bahwa orang-orang utara itu adalah orang-orang liar yang memiliki niat untuk merampok dan menjarah sebuah harta. Kemudian ia menyarankan kepada raja untuk memenuhi keinginan orang-orang utara dengan memberikan uang dan segala keinginannya. Tentunya semua orang yang ada di sana berpikir bahwa saran dari pemuda itu hanyalah tindakan yang memalukan. Sang raja memerintahkan kepada semuanya agar tetap tenang dan ia meminta waktu untuk memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Di ruangan pribadinya, sang raja tunduk memohon meminta perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan. Tak lama dari situ anak buahnya memberitahu bahwa pasukan musuh telah datang. Di luar istana, Ragnar dan kawan-kawan telah sampai di tempat tersebut dengan membawa tawanannya. Ya, Ragnar maju dan menunjukkan kepada pasukan penjaga bahwa Ethelwulf masih hidup. Beberapa saat kemudian, utusan dari raja menghampiri mereka dan memberitahu bahwa sang raja telah mengundang mereka dengan maksud membicarakan tebusan untuk membebaskan saudaranya. King Aila invites your leader to meet him in... Who is your leader? He would like to talk to you about what he can... Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Ragnar menginstruksikan kepada teman-temannya untuk balik kanan kembali ke kemah mereka. Setelah sampai di kemah, mereka mendiskusikan langkah apa yang harus mereka ambil. Menurut Rollo, undangan tersebut hanyalah sebuah jebakan untuk menyerang mereka. Ia berasumsi bahwa raja tidak memikirkan keselamatan saudaranya. Berbeda dengan sang kakak, Ragnar berpikir bahwa hal itu tidaklah mungkin terjadi. Karena bagaimanapun ia pribadi lebih mementingkan keselamatan saudaranya ketimbang hal apapun. Selain itu, Ragnar hanya ingin berbicara dengan raja dan ingin melihat seperti apa kehidupan seorang raja. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk memenuhi undangan raja dan di keesokan harinya mereka telah sampai di tempat yang dituju. Di dalam istana, salah satu pengawal raja memperkenalkan Ragnar dan Rollo kepada sang raja. Sang raja menyampaikan bahwa ia sangat senang atas kesediaan Ragnar untuk memenuhi undangannya. We've heard that name before. Yes, Ragnar Lothbrok. Pleased you have decided to talk to us. Lalu sang raja mengajak temunya itu untuk menikmati jamuan makan. Saat makanan dihidangkan di atas meja, mereka melahap makanan tersebut seperti orang yang kesetanan. Di sini mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai rasa takut dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada sang tuan rumah. Bagaimana tidak, mereka malah mengolok-olok tradisi tuan rumah dengan tertawa sekeras-kerasnya walaupun saat ini mereka sedang berada di kandang lawan. Tak sampai di situ, mereka terus-menerus melakukan sesuatu yang konyol sampai-sampai Ragnar tak bisa berhenti tertawa melihat sikap teman-temannya.
Setelah itu Ragnar mengatakan kepada King Ayla bahwa dirinya harus memberikan emas dan perak seberat 2000 pound sebagai syarat untuk membebaskan Ethelwulf. Mendengar hal itu, beberapa pengawal raja mendekati Ragnar hingga ketegangan pun terjadi. 2,000 pounds. That is the price. Kemudian sang raja memecahkan ketegangan dengan memberitahu bahwa ia menyetujui permintaan tersebut. I agree to the Good. terms. Asalkan setelah Ragnar menerima permintaannya, Ragnar harus membebaskan Ethelwulf dan pergi meninggalkan Northumbria. Bukan hanya itu, King Ayla meminta satu syarat lagi kepada mereka. Ia ingin salah satu dari mereka dibaptis memeluk agama Kristen. Dengan begitu, ia bisa memegang janji Ragnar untuk membebaskan saudaranya. Mendengar hal itu, mereka hanya tertawa terbahak-bahak di depan sang raja. Agrees to be baptized into. You want one of us to become Christian? Namun secara tak diduga, Rollo berdiri mengatakan bahwa dirinya setuju untuk dibaptis menjadi orang Kristen. I will be Christian. Di tempat yang berbeda, Siggy mengunjungi Lagertha untuk meminta dijadikan seorang pelayan. Dengan ramah, Lagertha menyambut baik kedatangan Siggy dan ia merasa bahwa Siggy tidak perlu untuk menjadi seorang pelayan. Ethelstan memberitahu bahwa dulu pada saat ia masih menjadi seorang pelayan dari orang penting, ia merasa hal itu merupakan suatu kehormatan dan sebuah kebanggaan. Kemudian ia meminta Lagertha untuk mempertimbangkan permintaan Siggy. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Lagertha menerima keinginan Siggy dengan mengatakan saat ini Siggy dan anaknya berada dalam perlindungannya. Walaupun begitu, ia tidak akan memperlakukan Siggy seperti seorang budak. Mendengar itu, Siggy berlutut dan berterima kasih kepada Lagertha. My protection, but I will never treat you as a servant. Di tempat lain, Rollo memenuhi janjinya untuk dibaptis disaksikan oleh teman-temannya dan King Ayla. Di sini semua orang menyaksikan bagaimana seorang Rollo dibaptis dengan sedikit keraguan-raguan. Teman-temannya hanya tertawa setelah melihat kepala Rollo dicemplungkan ke dalam air. I anoint thee. In the name of the Father. Sementara itu, Ragnar dari tadi memperhatikan King Ayla dan ia mengikuti gerakan dari orang yang ia perhatikan. Setelah upacara pembaptisan selesai, mereka kembali ke kemah untuk menunggu pembayaran yang telah dijanjikan. Floki yang sangat memuja dewa-dewa mengutuk sikap Rollo yang telah memenuhi keinginan King Ayla untuk dibaptis. Ia mengatakan bahwa hal itu akan membuat dewa marah dan hanya akan membawa kesialan kepada nasib mereka. Rollo beralasan bahwa semua itu hanyalah sekedar main-main dan ia tidak menanggapi hal itu dengan serius. Namun Floki yang terus-menerus mengoceh membuat Rollo emosi sampai pertikaian hampir terjadi. Emas dan perak yang telah dijanjikan oleh King Ayla telah sampai di depan kemah mereka. Ternyata pada saat dicek, peti-peti itu kosong dan tak lama kemudian pasukan lawan muncul untuk menyerang mereka. Untung saja pertahanan yang mereka bangun sangat kuat sehingga mereka berhasil menahan barikade pasukan terdepan dari lawan mereka. Setelah gerbang dibuka, mereka keluar dan menunjukkan kekuatan yang mereka miliki. Ya, ciri khas bangsa Viking ini selalu beringas dalam melawan musuhnya. Walaupun dalam hal ini pasukan lawan berperang menggunakan baju zirah.
Pada akhirnya mereka berhasil memenangkan peperangan tersebut hingga pasukan lawan tak berdaya menahan kekuatan bangsa Viking. Setelah peperangan selesai, Ragnar kembali ke kemah untuk menghampiri tawanannya. Ya, ia menghampiri Ethelwulf dan mengatakan bahwa sang raja tidak peduli dengan keselamatannya. Jelas Ragnar yang marah kemudian membunuh orang tersebut. Setelah dibunuh, jasad Ethelwulf dikirim oleh Ragnar untuk diperlihatkan kepada King Aela. King Aela yang tak ingin ambil pusing segera memenuhi keinginan musuhnya itu dengan memberikan peti-peti berisi emas yang telah dijanjikan oleh dirinya. Sembari melihat kepergian Ragnar yang telah berlayar, ia bersumpah akan membalas kematian sang adik dengan tangannya sendiri. Dan ia menyatakan bahwa ia akan memerangi Ragnar semasa sisa hidupnya. Sebelum episode ini selesai, kita sedikit diperlihatkan bahwa Lagertha yang sedang hamil tua mengalami keguguran. Dengan ini film pun selesai dan akan berlanjut di episode ke-8. Sekembalinya dari Northumbria, Ragnar merasa sedih karena mengetahui bahwa anak yang dikandung oleh sang istri mengalami keguguran. Ia mempertanyakan sikap dewa yang telah memberikan reputasi besar untuk dirinya, yang di satu sisi dewa merenggut nyawa calon anaknya yang masih dalam kandungan. Akan tetapi ia berpikir bahwa hal itu merupakan takdir yang harus dilalui oleh dirinya. Kepada Ethelstan, Ragnar memberitahu bahwa setiap 9 tahun sekali bangsa Viking selalu mendatangi sebuah kuil di sebuah tempat bernama Uppsala, bukan Uppsala. Nah, di tempat tersebut bangsa Viking akan menghadiri semacam festival atau upacara penyembahan dan pengorbanan kepada para dewa atas semua yang telah diberikan kepada mereka. Di tahun ini, Ragnar berencana akan membawa anak-anak agar mereka tahu seperti apa upacara yang dilakukan di tempat tersebut. Kemudian Ragnar bertanya apakah Ethelstan bersedia untuk ikut dengannya. Ya, walaupun dalam hal ini Ethelstan adalah seorang Kristen, ia bersedia untuk ikut bersama Ragnar ke Uppsala. Sementara itu, di luar terlihat Lagertha sedang menerima persembahan dari para warga untuk dibawa ke Uppsala. Akan tetapi perhatian ia teralihkan ketika melihat sang suami yang sedang memikirkan sesuatu. Lalu ia menghampiri Ragnar untuk mencoba mencari tahu apa yang sedang dipikirkan olehnya. Ya, Ragnar masih bingung kenapa para dewa telah merenggut nyawa calon anaknya. Lagertha mencoba menutupi kesedihan Ragnar dengan mengatakan mungkin suatu saat nanti mereka akan memiliki anak lebih banyak lagi. Namun Ragnar berpikir bahwa Lagertha yang sebelumnya keguguran tidak akan memiliki seorang anak lagi. Singkat cerita, Ragnar, keluarga dan orang-orang terpilih memulai perjalanan mereka menuju ke Uppsala. Untuk sampai ke sana, mereka harus melewati perbukitan dan pegunungan yang memiliki keindahan serta keasrian. Beberapa hari kemudian, mereka sampai di Uppsala yang dikelilingi pepohonan serta pegunungan. Setelah itu, mereka masuk ke dalam kuil dan mendapatkan sambutan dari para biksu yang ada di sana. Terlihat di tempat tersebut terdapat patung-patung yang menggambarkan para dewa-dewi yang mereka puja. Nah, patung yang sedang dilihat oleh Ethelstan dan Ragnar ini menggambarkan dewa Thor dan palu Mjolnirnya. Lalu, patung yang sedang dilihat oleh Lagertha ini menggambarkan dewa Frey. Di sini, ia berdoa kepada dewa meminta untuk dikaruniai lagi seorang anak. Kemudian patung yang sedang dilihat oleh Bjorn ini menggambarkan dewa dari segala dewa, yaitu Odin. Bjorn meminta agar tumbuh menjadi orang hebat dan menjadi orang yang bijaksana. Secara bergantian, sang ayah meminta kepada dewa Odin untuk diberikan lagi seorang anak. Setelah itu, Ethelstan pergi berjalan keluar untuk melihat-lihat di sekitar. Di tempat itu, Ethelstan melihat beberapa hewan yang dikurung di dalam sebuah kandang. Lalu ia bertanya kepada Ragnar apa maksud dari semua itu. Jadi hewan-hewan tersebut telah dipersiapkan oleh mereka untuk dipersembahkan kepada dewa. Hewan-hewan yang masing-masingnya berjumlah 9 itu kemudian akan disembelih di hari terakhir festival. Yang membuat saya ngilu adalah mereka akan mengorbankan 9 orang untuk disembelih sama halnya dengan hewan. Karena menurut bangsa Viking hal itu merupakan bentuk rasa syukur atas segala karunia yang telah diberikan oleh dewa. Di malam harinya Ragnar berbincang dengan sang istri di dalam sebuah ruangan. Lagertha berkata bahwa ia mendengar desas-desus akan datangnya Raja Skandinavia yaitu King Herrik.
Ragnar mengiyakan perkataan sang istri dan memberitahu bahwa ia ingin bertemu untuk berbicara dengan King Herrick. Di luar orang-orang berpesta dan di sini Lagertha membujuk sang suami untuk tidak pergi keluar. Sementara itu Athelstan yang berada di luar melihat pasangan-pasangan tengah melakukan hubungan. Ya, tentunya hal itu bertimpangan dengan keyakinannya. Dari dalam hatinya ia mulai merasa bimbang dengan keyakinannya saat ini. Yang di sisi lain ia harus beradaptasi dengan kehidupan Viking. Di sana ia bertemu dengan Tiri, putri dari almarhum Haraldsson. Ia melanggar sumpah dirinya sebagai pendeta setelah tak kuat lagi menahan godaan dari Tiri. Di keesokan harinya, terlihat seseorang berambut panjang masuk ke dalam kuil kemudian membangunkan para biksu dengan melepaskan seekor ayam. Para biksu yang tak terima memukuli orang itu sampai seseorang masuk memberitahu bahwa orang tersebut adalah King Herrick. Setelah masuk ke ruangannya, King Herrick dihampiri oleh Ragnar ditemani oleh Athelstan dan Floki. Di awal pertemuannya, King Herrick tak henti-hentinya memuji sosok Ragnar yang terkenal akan reputasinya. Ia sangat terkesan kepada Ragnar karena telah sukses menaklukkan sebagian wilayah kerajaan Inggris. King Herrick mengakui Ragnar sebagai orang terhormat dan merasa bangga untuk bertemu dengan Ragnar. Sama halnya, Ragnar memuji balik orang yang ada di hadapannya itu karena ia mendengar bagaimana King Herrick mendapatkan gelar sebagai raja. Setelah duduk, Ragnar menyatakan kesetiaannya dan bersedia untuk memberikan pelayanan kepada sang raja. Dengan senang hati, King Herrick memenuhi keinginan Ragnar. Ragnar memiliki ambisi besar untuk melakukan penyerbuan ke tanah baru yang memiliki kekayaan lebih banyak, yaitu sebuah kerajaan yang bernama Francia. Athelstan yang di masa lalunya pernah melakukan perjalanan ke tempat tersebut bersaksi bahwa di kerajaan Francia terdapat harta-harta yang dimaksud. Dengan reputasinya, Ragnar menawarkan kepada raja untuk mengikutkan pasukan King Herrick ke dalam pasukannya. King Herrick menyambut baik keinginan Ragnar dan berkata bahwa ia sangat tertarik untuk bergabung dengan Ragnar menaklukkan tempat-tempat baru. Di tempat yang berbeda, Siggy marah kepada Rollo karena di malam sebelumnya Rollo kedapatan berhubungan dengan wanita lain. Bukannya meminta maaf, Rollo malah memaki-maki dan berkata bahwa aku adalah aku dan tak akan pernah berubah. Tidak untukmu, tidak untuk saudaraku, tidak untuk siapa-siapa. Kemudian Rollo mempersilahkan Siggy untuk pergi jika tak ingin menerimanya. Ia menambahkan bahwa Siggy akan menyesal telah meninggalkannya karena suatu saat nanti dirinya akan menjadi seseorang yang besar. Di sini Siggy memberitahu bahwa Ragnar telah menemui Raja Herrick tanpa mengajak Rollo. Dengan sedikit memanas-manasi, Siggy berkata bahwa Ragnar tanpa ragu menyombongkan kesuksesannya kepada King Herrick bahwa semua itu adalah usahanya sendiri. Kemudian Siggy menasehati Rollo untuk berhenti mabuk-mabukan dan berusaha menjadi orang yang bijaksana. Sementara itu Ragnar semakin akrab dengan King Herrick setelah terlihat bermain permainan catur bersama. Di kesempatan itu King Herrick memberitahu bahwa ia memiliki masalah dengan seorang kepala suku yang bernama Jalbog terkait sengketa tanah yang mencakup wilayahnya. Jalbog ini mengklaim tanah tersebut dan beberapa kali mencoba untuk menyerang King Herrick. Namun di saat-saat terakhir ia menarik mundur pasukannya dan beberapa saat kemudian ia kembali mengancam akan menyerang King Herrick. Ya, dalam hal ini ia meminta bantuan Ragnar untuk mewakilkan dirinya berdiplomasi dengan orang yang berusaha merebut tanah kekuasaannya. Mendengar hal itu, Ragnar menggerakkan bidak caturnya yang mengindikasikan bahwa ia setuju untuk membantu King Herrick. Di tempat lain, Athelstan yang sedang jalan-jalan bertemu dengan peramal, kemudian ia diajak untuk masuk ke dalam kuil. Setelah masuk ke dalam, Athelstan dihampiri oleh biksu dan ia ditanyai maksud dari kedatangannya. Kemudian biksu itu mengatakan bahwa ia mengetahui Athelstan adalah seorang Kristen dan ia menanyakan kepada Athelstan mengenai kepercayaan yang ia anut saat ini. Ya, Athelstan mengaku bahwa saat ini ia telah meninggalkan kepercayaannya sebagai orang Kristen. Untuk memastikan hal itu, biksu tersebut meminta kepada Athelstan untuk mengucapkan pengakuannya sebanyak 3 kali.
Setelah Ethelstan mengulangi beberapa kali, sang biksu memberitahu bahwa tujuan Ragnar membawa Ethelstan datang ke Uppsala adalah untuk dikorbankan kepada dewa. Tentu, mendengar hal itu Ethelstan terkejut, lalu ia menunjukkan salib yang ia genggam kepada biksu tersebut. Dengan wajah kebingungan, Ethelstan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Di tempat yang berbeda, Ragnar melakukan pertemuan bersama orang-orang terdekatnya untuk berbicara dengan sang peramal. Poin dari pembicaraan ini membicarakan pengorbanan tanda kutip manusia yang sebelumnya akan menjadikan Ethelstan sebagai pemberian kepada dewa. Namun karena Ethelstan tidak bersedia dan masih beragama Kristen, hal itu tak akan diterima oleh dewa. Maka dari itu si peramal meminta kepada siapa saja yang bersedia mengorbankan nyawa untuk dipersembahkan kepada dewa. Karena jika tidak, mereka percaya bahwa dewa akan marah dan tidak akan lagi memberikan perlindungan kepada mereka. Lalu seseorang dari mereka, yaitu Leif, berdiri dan berkata bahwa dirinya bersedia berkorban demi keluarga serta teman-temannya. Before anyone else can claim, for the sake of my family, I desire to be sacrificed. For the sake of... Di esok harinya yang bertepatan dengan puncak festival menandakan bahwa di hari itu upacara persembahan akan dilakukan. Terlihat orang-orang yang akan dijadikan persembahan menggunakan pakaian yang berbeda dengan orang-orang lainnya. Hewan-hewan telah dikumpulkan dan upacara persembahan akan dipimpin oleh King Herrick. Kemudian salah seorang maju untuk dieksekusi. Tentu kita melihat bagaimana hal ini sangatlah tidak lumrah bila dibandingkan dengan tradisi di zaman sekarang. Rasanya hal ini sangat tidak wajar apabila persembahan kepada leluhur harus mengorbankan nyawa seseorang. Balik lagi, kepercayaan seseorang berbeda-beda tergantung bagaimana kita menanggapinya. Dan bagaimanapun ini merupakan tradisi terdahulu orang-orang kuno. Diiringi dengan nyanyian seorang wanita memperlihatkan tetesan darah yang membuat adegan terasa lebih emosional. Namun dari raut wajah orang-orang yang dikorbankan memperlihatkan bahwa dirinya memancarkan kebanggaan untuk melakukan hal itu. Tak terasa kita sudah tiba di penghujung season ke-1, yang artinya episode ini adalah penutup season pertama. Tapi tenang saja, setelah season ini selesai, saya akan kembali melanjutkan di season kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Di episode sebelumnya, Ragnar telah menyanggupi untuk membantu King Herrick menyelesaikan sengketa tanah dengan Jarlborg. Maka dari itu, di awal episode ini Ragnar dan kawan-kawan telah sampai di Gotland, tempat di mana Jarlborg berada. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, terlihat Ragnar dan kawan-kawan sangat kedinginan dengan cuaca di sekitar. Ya, lebih parahnya sang tuan rumah malah mendiamkan mereka dan meminta kepada tamunya itu untuk menyampaikan pesan kepada King Herrick bahwasanya ia hanya menginginkan tanah yang dimaksud. Ragnar mencoba bernegosiasi dengan mengatakan bahwa King Herrick hanya ingin berdamai. Dan jika Jarlborg bersikeras mempertahankan tanahnya, maka King Herrick akan memutuskan untuk berperang. Lalu Jarlborg berdiri menghampiri Ragnar dan menanyakan identitasnya. What's your name? Ragnar Lothbrok. Setelah mengetahui bahwa orang yang sedang berbicara dengannya itu adalah Ragnar Lothbrok, Jarlborg mengetahui reputasi besar Ragnar dan memuji-muji apa yang telah dicapai oleh Ragnar. The one who sailed west. You are Ragnar Lothbrok. Kemudian Jarlborg meminta kepada anak buahnya memberikan pakaian hangat dan beberapa makanan untuk tamunya itu. Di tempat yang berbeda, Lagertha yang tengah makan bersama keluarga, entah mengapa ia merasakan ketakutan akan sesuatu. Oleh sebab itu Lagertha sampai lupa untuk makan selama 3 hari. Lalu kepada keluarganya, ia mengungkapkan bahwa dirinya sedang memikirkan sesuatu yang buruk akan menimpa dirinya. Mendengar itu, Siggy menyarankan kepada Lagertha untuk menanyakan hal itu kepada peramal. Sementara itu, Ragnar dan Jarlborg kini duduk bersama untuk membicarakan tanah yang diperebutkan oleh Jarlborg dan King Herrick. Ragnar mengatakan bahwa King Herrick rela mengeluarkan biaya untuk tanah tersebut asalkan Jarlborg tidak lagi mengklaim tanah yang dimaksud. Akan tetapi Jarlborg bersikukuh bahwa ia tidak ingin melepaskan tanah itu walaupun dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Ia memberitahu bahwa tanah tersebut memiliki kandungan mineral yang sangat bernilai.
Tentu, karena hal itulah King Herrick bersikeras mempertahankan tanah tersebut. Tak menemukan titik temu, Ragnar menggertak dengan berdiri seakan-akan tak puas dengan keputusan sang tuan rumah. Yalbog menghentikan Ragnar dan mencoba mencari jalan keluar untuk menuntaskan permasalahan. Ia mengusulkan untuk membagi dua hasil yang didapatkan dari tanah tersebut. Rollo menyetujui hal itu, namun sang adik tak puas dengan usulan sang tuan rumah. Yalbog menyarankan kepada Ragnar untuk merundingkan hal itu kepada King Herrick dengan mengutus seseorang. Alhasil Ragnar setuju dengan apa yang disarankan oleh Yalbog. Untuk menyampaikan pesan itu kepada King Herrick, utusan membutuhkan waktu beberapa hari. Sembari menunggu keputusan King Herrick, Yalbog menawarkan Ragnar untuk melihat-lihat pohon yang melegenda yang bernama pohon es. Konon katanya, pohon es ini terkenal akan daunnya yang tidak pernah gugur saat musim panas maupun musim gugur. Bahkan pohon yang sangat tinggi ini sampai dijuluki dengan sebutan pohon yang menahan langit. Yalbog menginginkan salah satu orang Ragnar untuk tetap di sini sebagai jaminan. Kemudian Ragnar menyetujuinya dan berkata bahwa Rollo akan tetap di sini. Di tempat yang lain, Lagertha memutuskan pergi ke tempat peramal untuk mengetahui apa yang sedang ia takutkan. Kepada si peramal, Lagertha memberitahu bahwa dirinya cemas kepada sang suami karena telah beberapa kali bermimpi aneh mengenai dirinya. Si peramal membaca bahwa Ragnar dalam keadaan bahaya. Tetapi bahaya yang dimaksud bukan tertuju kepada nyawa Ragnar. Sementara itu, Ragnar dan kawan-kawan yang baru setengah perjalanan berhenti untuk mendirikan kemah. 2 orang dari mereka pergi mencari ikan dari sungai untuk dimakan oleh mereka. Namun pencarian mereka malah mendapatkan hasil yang lebih memuaskan karena di sungai tersebut mereka berdua melihat seorang wanita yang sedang mandi. Tak lama setelah itu, mereka dipergoki oleh pengawal dari wanita itu dan mereka hampir diserang karena keduanya kedapatan sedang mengintip si wanita yang sedang mandi. I'm blind, see? I can't see anything. Si wanita yang dimaksud menghampiri mereka dan berkata bahwa ia tak terima telah dimata-matai. Kemudian ia meminta kepada pemimpin mereka untuk meminta maaf kepada dirinya. Lantas mereka melaporkan kejadian itu kepada Ragnar. Mendengar hal itu, Ragnar meminta kepada 2 orang tersebut untuk mengundang si wanita itu bergabung dengannya. Setelah diundang, si wanita bersedia untuk datang dan di saat itu juga Ragnar menyampaikan permintaan maafnya. Do I pass your test? Neither alone, nor yet in company. Wanita itu memperkenalkan dirinya adalah seorang putri yang bernama Aslaug. May I ask your name? Sit, please. My name is Aslaug. Lalu Ragnar mengajak si putri itu untuk ikut bersama dirinya pergi menuju pohon es. Di Kattegat, Lagertha memberitahu kepada Siggy bahwasannya Ragnar dalam keadaan bahaya. Entah seperti apa, Lagertha merasakan bahwa suaminya itu bahaya karena dirinya sendiri. Selang beberapa saat, Siggy menunjukkan gejala-gejala yang memperlihatkan dirinya dalam keadaan sakit. Lalu ia memberitahu bahwa beberapa waktu yang lalu, ia menengok anak dari sepupunya yang mengalami demam yang cukup parah hingga menyebabkan anak tersebut meninggal. Setelah berbincang dengan Lagertha, Siggy yang tak kuat lagi seketika jatuh tersungkur ke lantai. Tak lama setelah Siggy diserang oleh penyakit, para penduduk di Kattegat mulai mengalami gejala yang serupa. Kini sebagian besar penduduk mulai berjatuhan dan tidak berdaya melawan penyakit yang entah dari mana tiba-tiba menyerang para penduduk. Di tempat yang berbeda, Ragnar dan kawan-kawan telah sampai di tempat pohon es berada. Ya, seperti yang diceritakan, pohon tersebut memiliki ketinggian yang fantastis berbeda dengan pohon-pohon yang ada di sekitarnya. I hung from a windy tree, from that tree of which no man knows from where its roots run. Setelah hanya melihat-lihat, Ragnar beserta kawan-kawan kembali ke kemah mereka.
Nah, di sini Ragnar dan Putri Aslaug mulai terlihat semakin berdekatan dan memiliki ketertarikan satu sama lain. Tentunya hal itu membuat Bjorn marah karena jika ibunya tahu maka Ragnar mungkin tak akan selamat. Sementara itu, Floki yang diutus Ragnar untuk menyampaikan pesan kepada King Herrick telah sampai di tempat yang dituju. Dan di sana ia langsung menyampaikan hasil perundingannya dengan Yalbog. Jelas King Herrick hanya ingin membeli tanah itu dan tidak akan mengambil opsi yang diinginkan oleh Yalbog. Hingga Bjorn yang sedang tidur terbangun setelah mendengar suara rintihan dari ayahnya tersebut. Di keesokan harinya, Bjorn menghampiri sang ayah dan ia menyampaikan ketidaksukaannya dengan perilaku sang ayah. Ragnar menyampaikan bahwa semua itu muncul atas rasa spontan dan ia tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ia berjanji kepada sang anak bahwasanya ia tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Di malam harinya, Ragnar yang pada saat itu akan beristirahat, ia digoda oleh sang putri untuk kembali melakukan hubungan intim. Ragnar yang telah berjanji kepada sang anak berusaha tidak menggubris perlakuan sang putri dan malah memintanya untuk menghentikan hal tersebut. Lain halnya dengan Ragnar, orang-orang terdekatnya satu persatu terjangkit wabah yang menyerang orang-orang di Kattegat. Sampai-sampai anak perempuannya Ragnar yaitu Gyda mengalami hal serupa. Lebih parahnya, kini sudah banyak nyawa berjatuhan akibat penyakit tersebut. Lalu sebagai maksud menjauhkan penyakit tersebut dari rakyatnya, Lagertha menyembelih seekor kambing sebagai pemberian kepada dewa. Kembali ke Ragnar, terlihat ia sedang berdiam seorang diri di pinggir sungai. Tak lama kemudian, sang putri menghampiri Ragnar dan memberitahu bahwa ia tengah mengandung anaknya. Mendengar hal itu, Ragnar hanya terdiam dan tidak berbicara sepatah kata pun. Setelah perbincangan itu, Ragnar dan kawan-kawan kembali ke tempatnya Yalbog. Floki yang telah kembali dari King Herrick menjelaskan bahwa sang raja tak setuju dengan opsi yang diberikan oleh Yalbog. King Herrick lebih memilih untuk membeli tanah tersebut ketimbang membagi hasil dari tanah yang dimaksud. Yalbog yang tak puas dengan keputusan raja meminta kepada Ragnar untuk pergi dari tempatnya di keesokan harinya. Namun ada yang menarik setelah Yalbog meninggalkan ruangan. Dengan sangat pelan, Floki mengatakan bahwa akan ada peperangan. Very well. War. Kembali ke Kattegat, Ethelstan yang khawatir dengan keadaan Gyda, ia melihat bahwasanya Gyda sudah tak sadarkan diri dan tidak memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Di malam harinya, sang ibu meletakkan jasad sang anak di atas kayu untuk kemudian dikremasi. Di lain tempat, Yalbog berbicara empat mata dengan Rollo membicarakan rencananya untuk menyerang King Herrick. Melihat kekuatan dan potensi yang dimiliki Rollo, Yalbog menawarkan Rollo untuk bergabung dengan dirinya melawan King Herrick. Ia berencana akan melungsurkan King Herrick dari tahtanya dan ia menjanjikan posisi kepada Rollo asalkan Rollo bersedia untuk membantunya. Rollo berkata bahwa ia setuju bergabung dengan Yalbog untuk melengsarkan King Herrick dari tahtanya. Dan terakhir, Rollo berkata ia akan membunuh saudaranya sendiri atau lebih tepatnya Ragnar Lothbrok. Dengan ini, film pun selesai. Well, untuk kalian yang penasaran dengan kelanjutan cerita ini, kami akan hadir kembali di season kedua. Yang tentunya di season kedua, cerita akan lebih menarik dan akan lebih banyak lagi kejutan. So, saya berterima kasih untuk Anda yang mengikuti kami dari episode pertama. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.